Ya, hidup segan mati tak mau. Mati apa? Hidup segan mati tak mau. Benar ya? Mending mati baik ya. Ya, ini hidup tapi tidak mati. Makanya mending mati baik. Kenapa Mamang yang getol untuk menghidupkan atau merefresh ini kembali? Apa sih yang Mamang kejar? Kalau kita bangun di sekolah, kita membenahi SDM yang ada di Desa Padang Bindu ini. Inilah yang akan kita tinggalkan penerus-penerus kita. Banyak orang punya duit, punya harta, tapi mungkin dia masih nanti dulu untuk mensedekahkan itu, hartanya itu. Tapi saya pikir kalau kita masih bisa mensedekahkan harta kita, jangan takut. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, silakan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kando, Mamang, apa wa akunnya apa manggil kira-kira? Nah, lahir bahapu. Oh ya, aku anak kamu aku nih. Berarti Mamang lah. Mamang ya. Mamang. Perkenalkan, di sebelah saya ini Mang Muhammad Zahari SKM MKes. Beliau ini sehari-hari aktif sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Dan saat ini beliau sedang pulang kampung ini. Kami tengah berada di areal Yayasan Jamiatul Qura Ki Haji Berlian di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Oku. Hari ini Mang Zahari barusan menggelar sedekah ini. Sedekah. Sedekah tanda kutip. Artinya ini ada sebuah yayasan yang dikelola oleh keluarga besar beliau, dan beliau adalah salah satu pionir yang bisa dikatakan menghidupkan kembali yayasan ini. Sukses acara tadi? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Acara dihadiri PJ Bupati Oku dan Bapak Ketua DPRD Oku dengan sepeda Oku. Alhamdulillah. Artinya dengan sambutan beliau, dengan dukungan beliau, ya artinya antusiasme masyarakat ini sangat mendukung. Oke. Nah, dengan ada kehadiran pemerintah daerah seperti ini akan menambah keyakinan masyarakat. Keyakinan masyarakat berarti bukan menurunkan daya semangat mereka. Dengan adanya kehadiran mereka, pemerintah daerah, mereka, oh ya, Bupati datang, Ketua DPR datang. Berarti benar. Benar. Ada lagi Ustadz Teguh. Teguh, yang mana Ustadz Teguh ini salah satu Ustadz yang viral di Batu Raja Oku ini. Nah, dihadirkan lagi didukung oleh Pak Ustadz Daruni, yang salah satu Ustadz Daruni itu kakak angkatku. Waktu tahun 95 beliau itu ngajar ngaji di SPK. Nah, aku ini salah satu murid di SPK di tahun 95. Oh, di Saranglang situ. Saranglang itu. Jadi salah satu penghuni Saranglang. Di Saranglang. Oke, Bang. Ini apa ini? Ini yayasan apa ini? Nah, yayasan ini yayasan keluarga. Jadi di bawah Kemenak, Yayasan Islam. Jadi tahun 1980 Kiai Haji itu membuka Yayasan Majelis Taklim Jamiatul Qura. Kiai Haji Berlian tadi? Belum Kiai Haji Berlian. Jamiatul Qura tahun 80. Yang berada di Jakarta, Jakarta Selatan. Ada Majelis Taklim di sana tahun 80 dengan anaknya Kartini, Haja Kartini. 90 di sana. Pada tahun 95 anak Kiai Haji Berlian nama Haji Rusidi, beliau adalah ASN pemerintah Kemenkes juga. Beliau adalah atasan langsung saya saat itu. Nah, beliau itu mendirikan sekolah di bawah Kemenak Yayasan Jamiatul Qura. Yang mana awal mula Kiai Haji Berlian ini membuat pondok kayak pesantren kalung lah di rumah
beliau ini. Pesantren Kalong itu Di sini. nah di sini. Beliau itu santri itu datang pulang. Jadi tidak berhuni, tidak menginap. Ngaji lah kalau. Ngaji lah ya. Nah. Kayak bulan tadi. Kiai Haji Bulian yang waktu almarhum itu tahun 95. Anaknya mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah di sini tahun 95 berdiri. Nah, seiring waktu tahun 95 sampai tahun 2015 itu berdirinya peresmikan oleh Bupati Amiruddin Tahun? 95. Oke. Nah, disemiskan oleh Bupati Amiruddin. Tapi peletaan batu pertama itu oleh Haji Saleh Hasan. Peletaan batu pertama, buat Saleh Hasan. Tahun berapa? Kalau nggak salah itu tahun 90-an. Sebentar. Nah, Ini tahun 80-an atau tahun 90-an? enggak, itu berdirinya yayasan. Oh, berdiri yayasan tahun 80 di Jakarta. Ini belum berdiri. Belum berdiri. Oke. Tapi dikatakan ini tak berdiri tahun 80-an. Ibu sekolah belum. Oke. Tapi yayasan Jamiatul Qur'an sudah berdiri di Jakarta. Majelis Taklim pengajian di Jakarta. Nah, tahun 95 maka kita buat yayasan Jamiatul Qur'an di Batu Raja dengan akta notaris Iqbal itu 95. Yang di Jakarta masih berdiri? Masih. Tapi karena kondisi anaknya sudah meninggal semua, vakum. Yang di Jakarta tadi? Di Jakarta tadi. Nah, jadi berdirilah ini seiring waktu. Beliau ini mendirikan sekolah, Kiai Haji Rusidi ini sekolah pertama didirikan ibtidaiyah. Dibuka lagi setahun 2 tahun, dibuka taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Dengan kepala sekolah waktu itu almarhum Darius. Yang mana kepala sekolah itu adik Haji Rusidi. Nah, tahun 95 sampai tahun 2015. Karena 2015 Pak Darius almarhum meninggal. Oke. Nah, tahun 2011 almarhum kembali ke belakang, 2011 almarhum Kiai Haji Bulian meninggal di Jakarta. Nah, 2011 almarhum Bulian meninggal di Jakarta, tapi sekolah ini berjalan terus jalan. Nah, yang dimana oleh dipimpin sekolah ini oleh Darius almarhum, mana adik sepupunya Haji Rusidi, ponaan dari Kiai Haji Bulian. Ya. Tahun 2015 Darius meninggal, diteruskan oleh anaknya Noviansa. 2015 atau 2005? 2015. 2015. Meninggalnya kepala sekolah ini. Jadi 2015 meninggal, diteruskan oleh Noviansa, anaknya. Dari 2016 sampai 2001 di 2001? ya 2001 2021? ya. Dari Tahun kemarin maksudnya? ya tahun kemarin. Dari 2015 sampai 2001 tahun kemarin sekolah ini ya berjalan begitu aja, begitu sampai saya nggak pernah pulang kampung. Saya ya lihat kondisi sekolah ya saya aja seperti apa. Tapi begitu saya tahun 2001 Desember saya pengen silaturahmi ke sekolah. Oke. Saya lihat kondisi sekolah sangat memperhatikan. Hidup segan mati tak mau. Nah, Gitu seperti itu kira-kira. jalan di tempat lah. Ya, hidup segan mati tak mau. Mati apa hidup segan mati tak mau. Benar, Jadi, mending mati baik ya. Ya, ini hidup tapi tidak mati. Makanya mending mati baik. Ya terus? Nah, ya. Nah, jadi begitu saya lihat saya tanya sama kepala sekolah. Itu 2015 sampai 2001 ya? Ya, kondisi itu ya? Kondisi itu. Oke. 2015 sampai 2001. Saya tanya kepala sekolah, "Dek, apa aja yang sudah bangun?" Nah. Musola belum ada, Kak. Oh. Terus ruangan guru-guru belum ada, Kak. Kelas ada berapa? Kelas kita waktu dibangun oleh Kiai Haji dulu ada 3 kelas. Kita dapat bantuan dari dana Dakdiknas itu 3 lokal. 3 lokal kelas, berarti ada 6 kelas. Sementara kita ini ada 12 kelas. 12 kelas, Kak. Ya udah. Akhirnya begitu saya lihat struktur yayasan saat itu saya pelajarin. Begitu saya pelajari struktur yayasan, ternyata ketua yayasan sudah meninggal. Haji Impi Soleh Jusri. Iya, ya, yang Jakarta. Ya, bukan yang anggota dewan. Iya, pernah saya tahu. BTA. Tapi beliau tinggal di Jakarta. Sudah meninggal. Ketua yayasan, terus Eko Songkono. Beliau adalah salah satu mantan anggota
DPRD juga PKS. Ya. Saya ketemu Eko Songkono, beliau saya telepon via telepon beliau, ya benar kami bagian dari pengurus yayasan saat itu, tapi saya minta aktanya untuk mengadakan perubahan yayasan, karena ini kita keluarga ingin tahu siapa aja di yayasan, ingin lihat lagi. Ya. Nah, begitu saya lihat, akhirnya saya diskusikan pada anak-anak pendiri yayasan, ya sudah. Yosri sudah meninggal, nggak ada lagi yang akan meneruskan sekolah ini, nggak ada yang meneruskan pengurusan yayasan. Tolong selamatkan. Pertama, Haji Rusidi itu yang bangun sekolah ini, yang mana notabene dulu adalah atasan langsung kamu waktu dia jadi kepala kantor dulu. Nah, waktu dia jadi kepala kantor, saya itu ada stafnya beliau. Dia Orang sini juga dia. orang Parangbindo asli, Rasidi tadi. anak Haji Rusidi, anak Kiai Haji Burlian. Oh, Rasidi itu anak Kiai Haji Burlian. Anak Kiai Haji Burlian. Oh, baru ngeh. Nah, jadi akhirnya dengan anak Haji Burlian itu ada 5. Kartini sudah meninggal, Zulkarnain ada tapi sudah pikun, Ya. masih hidup sekarang. Haji Rusidi sudah meninggal, sudah itu Pak Ruzi sudah meninggal, tinggal Susnawati yang perempuan. Yang tadi. Yang manggil tadi. Yang manggil tadi. Nah, kalau Mang Zahri sendiri? Nah, saya ini bapaknya Susnawati pendiri yayasan, Kiai Haji Burlian, 2 beradik sama nenek saya. Oh, Jadi saya sama beliau itu sepupu. sepupu ya, nisan lah kalau Bisa, maksudnya. sepupu. Nah, akhirnya saya kumpulkan dengan anak-anak beliau, anak Kiai Haji Burlian, ini yayasan kondisinya seperti ini. Ketua yayasan sudah meninggal. Sudah itu ada pengurus-pengurus lain sudah meninggal. Nah, saya bilang ini harus adakan perubahan struktur pengurus yayasan Untuk menyelamatkan kondisi yayasan. Kenapa? Yayasan dulu kita benahi, baru sekolahnya kita benahi. Nah, begitu saya susun, diskusi segala macam, udah selesai, kita mengadakan perubahan akta notaris dengan Iqbal di Batu Raja. Nah, alhamdulillah selesai. Begitu selesai, baru kita rapat dengan Dewan Guru. Rapat Dewan Guru, akhirnya kita itu semua cross check semua. Kondisi keadaan keuangan, kondisi keadaan bangunan, kondisi SDM-nya sesuai dengan arahan ketua yayasan yang terbaru adalah Dr. Haji Zainal Arifin yang adalah salah satu guru besar yang di UPI, Universitas Pendidikan di Bandung. Dia adalah salah satu yang bergabung dengan kami angkat jadi ketua yayasan. Orang sini juga? Orang asli Parangbindo, tapi dia bapaknya di Batu Raja, tapi dia lahir di Parangbindo. Oh, orang sini juga? Orang sini. Nah, seiring waktu kita mulai bertahap, sedikit demi sedikit kita bangun lokal kelas, lokal untuk guru, ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruangan yayasan, langsung kita bangun ruangan TK, langsung kita bangun musola, musola itu. Jadi alhamdulillah sekarang musola sudah berdiri tiang ya. Berdiri tiang. Ya, makanya saya diskusi dengan beberapa guru, dengan pengurus yayasan, coba kita silaturahmi dengan pejabat daerah UKU ini. Siapa tahu beliau bisa memperhatikan kondisi keadaan. Kenapa satu-satunya sekolah yang religi yang di Semidang Haji ini. Iya. Semidang Haji ini. Termasuk pionir lah. Nah, itu. Makanya harapan saya itu untuk ke depan itu menjadi sekolah unggulan. Unggulan. Iya, sekolah unggulan itu. Oke. Dari sekian banyak keluarga dari anak Kiai Haji Burlian, ya, kenapa Mamang yang getol untuk menghidupkan atau merefresh ini kembali? Apa sih yang Mamang kejar? Mamang kan PNS nih, sudah tinggal di kota besar. Apa sih motivasi Mamang apa? Pertama gini, beliau itu ada bagian dari kakek saya. Oke. Kakek yang mana beliau itu adalah tokoh ulama di mana zamannya itu yang dipandang orang sangat dihormati segan orang di UKU zamannya itu. Kiai Burlian tadi ya? Kiai Haji Burlian itu. Nah, kalau menurut riwayat cerita beliau itu umur 14 tahun mondok di Mekah, pulang-pulang umur 25 tahun. Mondok di Mekah. Nah, sepulang beliau di sini beliau menyiarkan agama Islam, artinya mengajar ngaji, mengajarkan akhlak segala macam
di Desa Parambidu ini, sehingga artinya salah satu ulama yang dipandang masyarakat. Nah, seiring waktu ada beberapa anak beliau dulu yang meneruskan perjuangan beliau. Tapi setengah perjalanan anak beliau sudah nggak ada. Ya. Ya. Nah, salah satu anak beliau itu yang mendirikan sekolah ini, Dr. Andes Haji Rusidi, yang mana dulu ada pejabat Kemenkes. Saya ini ada salah satu staf beliau, anak buah beliau. Nah, jadi saya itu merasa bagian dari beliau itu untuk meneruskan cita-cita beliau. Nah, cita-cita beliau itu yang Motivasi tadi. motivasinya. Artinya, ya, kalau kita bangun di sekolah, kita membenahi SDM yang ada di Desa Parambidu ini, inilah yang akan kita tinggalkan penerus-penerus kita. Jadi semeninggalnya Kiai dulu, nggak ada lagi penerus-penerus itu. Nah, jadi harapan saya itu ke depannya itu kita ciptakan anak-anak muda yang cinta Al-Quran, yang hafiz Al-Quran. Itu. Makanya kita buka rumah tahfiz Di sini ya? Di sini. Oke. Buka rumah tahfiz itu. Jadi motivasi saya itu itulah. Jadi itulah yang akan saya bawa pulang. Iya, pulang ke panggilan. Nah itu. Tidak ada motivasi lain. Nggak ada motivasi lain. Ya artinya kalaupun bicara, mohon maaf, kalaupun bicara materi ya kurang apalah kira-kira kalau Mang Zahari kan. Ya kalaupun ada anggapan orang itu ngapain sih pulang kampung ngurusin segala macam. Jawaban Mang Zahari apa? Ada yang mungkin ngomong mau terjun ke politik lah atau mau cari duit lah mungkin. Sama sekali nggak ada. Saya selaku ASN, ASN Jakarta. Sebenarnya aparatur sipil negara itu nggak ada gaji kecil. Ya. Gaji kecil. Saya punya anak, punya keluarga, yang mana saya untuk membesarkan anak, membiayai semacam. Tapi artinya saya punya usaha lain. Ya. Punya usaha lain yang mana itu yang di kampung, saya punya sawah. Nah akhirnya apa? Sawah saya jual demi untuk majukan ini. Sawah saya jual. Jadi ada tabungan lah. Tabungan. Ada kebun karet saya di sini. Iya. Ada 5 hektar saya punya kebun karet. Jual juga. Saya jual. Untuk tabungan akhirat tadi. Iya. Saya jual tabungan akhirat. Nah, jadi sekarang kemarin tuh saya ada kayu meranti. Kayu meranti itu peninggalan almarhum ini untuk bangun sekolah ini. Udah. Saya kerahkan semua, saya geser semua jadi ke papan, jadi kayu-kayu. Saya panggil tukang furnitur yang dari Bandung. Saya panggil tukang furnitur Bandung untuk desain meja-meja guru, lemari buku segala macam, semua kosin-kosin sekolah ganti semua. Saya panggil dari tukang dari Bandung, furniturnya. Nah, tukang bangunan saya bawa dari Tangerang. Saya bangun Tangerang. 5 orang saya bawa ke sini. Karena mereka kalau di Tangerang itu start jam 7, selesai jam 4 sore. Jadi kerja mereka itu profesional. Jadi apa nih yang ingin Mang Zahari buktikan? Bukan, ketika pertama kali Mang Zahari terfikirkan untuk bukan mengambil alih ya mengambil alih dalam artian untuk membenahi ya. Apa nih tanggapan-tanggapan orang-orang terdahulu di sini? Iya. Sebelum saya diangkat selaku ketua pembina, sebelum itu saya tuh sudah diskusikan kepada anak-anak pendiri yayasan. Kenapa? Nanti ada stigma masyarakat. Ya. Ini Zahri kerja di Jakarta, kenapa dia ngurusin sekolah? Ya. Harusnya ada kepala sekolah yang ponan dia. Ya. Harusnya. Tapi lihat kondisi keadaannya seperti ini, jalan di tempat, akhirnya udah saya rangkul kepala sekolah, ayolah. Kita majukan, ini ada punya keluarga, punya kakek kita segala macam, ya kita majukan. Ya. Nah, ayo saya di belakang, saya bantu. Nah, saya bangunlah lokal guru pertama, terus bangun lokal kelas TK, masalah. Dengan dana saya apa ada seadanya. Oke, sentuhan pertama Mang Zahari di sini tahun berapa mulai? 2015 itu? Sentuhan saya 2001 Desember. Sudah lama juga ya? 2001 Desember. 2021? 2021. Oh, 2021, baru tahun kemarin? Tahun kemarin Desember. Itulah mulai Mang Zahari mulai memoles. Proses begini. Berproses itu langsung ke silaturahmi ke Pak Margito selaku ketua DPRD. Nah, artinya di lingkup keluarga
pendiri-pendiri maupun pendahulu-pendahulu terus, reaksi mereka pertama kali atas niatan Mang Zahri ini apa? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Saudara-saudara artis segala macam sangat mendukung. Artinya gini, banyak orang punya duit, punya harta, tapi mungkin dia masih nanti dulu untuk mensedekahkan itu, hartanya itu. Tapi saya pikir kalau kita masih bisa mensedekahkan harta kita, jangan takut habis. Besok kita sedekahkan, jadi akan diganti 10 kali lipat dari itu. Saya sepakat, yang itu sepakat. Itu ya artinya reaksi mereka positif. Ya. Tidak ada suuzon. Nggak ada. Jadi kalaupun ada stigma masyarakat yang artinya ketika saya mengambil alih kepengurusan pembangunan segala macam itu, ya itu masyarakat. Tapi saya bilang di sini di yayasan walaupun sekolah saya open manajemen, open keuangan. Untuk warga desa sendiri, Padang Bindu? Warga sendiri saya diskusi dengan kepala desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat, mereka sangat welcome sekali. Sangat welcome sekali. Artinya syukur alhamdulillah kamu cepat menyelamatkan. Bersyukur mereka. Dengan diselamatkan sekolah ini. Ya artinya 2015 sampai 2021 ini ada tetap sebenarnya. Ada, tapi kondisinya jalan di tempat. Itu tadi oke. Nah, jadi, ada jenjang apa saja, Mang? TK itu RA ya? RA, Ratu Afan, MI, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, rencana kita tahun depan itu buka MTS Sanawiyah. Tingkat SMP ya? Tingkat SMP. Nah, sebenarnya tahun 95 sudah ada MTS itu. Di sini. Oh. Tapi tahun 95 itu karena tahun kalau nggak salah 95-97 itu berdiri SMP negeri. Oh. Nah, sehingga MTS ini merosot. Ya arti gini, kita jangan bersaing. Iya. Bukan bicara saingan. Kita bersaing, tapi kita bersinergi lah. Iya. Bagaimana kita artinya mendidik, artinya ya bukan bersaing dengan sekolah ini segala macam, bukan. Ya, saya bilang sama teman-teman, sama yayasan, sama guru-guru, ayo kita sama-sama. Jadi kita rangkul, kita studi banding dengan SD Negeri 107, SD Negeri 108 yang ada di Padang Bindu ini. Padang Bindu ini ada 2 SD negeri. SD Negeri 07, SD Negeri 108. Di satu desa? Satu desa ini. Nah, kita di tengah-tengah. Iya. Gitu. Tapi jadi Mang Zahri bukan menganggap saingan tapi ya? Enggak ada menganggap saingan. Saya enggak ada menganggap saingan. Justru saya silakan pilih. Pilih masyarakat. Silakan kamu pilih mana. Oke. Nah, demi eksistensi ini kan di sini kan ada guru nih. Otomatis kan mereka mau hidup juga. Di sisi lain mereka dipungut biaya tidak sebenarnya sekolah sini? Enggak ada. Ya? Jadi enggak ada. Alhamdulillah kita dapat dana bantuan bus. Dan dana bantuan bus dari Kemenak ya. Jadi dari siswa itu ya alhamdulillah saat ini murid kita sudah ada 246 dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Termasuk RA tadi? Belum, lain. Oh, lain lagi RA. Itu yang MI. MI itu 246. Banyak juga itu. Alhamdulillah. Nah, tahun kemarin kita dapat murid sini 47 orang. Murid baru. Oh. Berapa kelas itu? Kita buat 2 kelas. Buat 2 kelas? 2 kelas. Karena kalau 1 kelas terlalu overload. Jadi dari bos adalah untuk bayar gaji guru-guru, honor guru-guru. Jadi mereka juga tidak hanya lelah. Lelah. Saya bilang gitu, disampingkan sisi uang ATK segala macam, itu gaji guru, honor guru-guru. Ya. Apa nih Mang keunggulannya dibandingkan dengan 2 sekolah yang tadi? Nah, kita lebih bicara keunggulannya. Gini, saat ini di mana-mana itu sudah banyak orang-orang yang pengen mencari tempat mengaji, tempat belajar Al-Quran. Iya. Jadi makanya saya punya ide gimana kita buka rumah tapis. Kita buka rumah tapis, kita cari guru-guru yang mumpuni. Nah, ada satu guru yang di sini dari Gontor. Nah, salah satu guru rumah tapis itu dari Gontor. 2 orang dari Nurul Blitang. Nah, jadi itu yang akan jadi salah satu unggulan sekolah kita. Itu satu. Yang kedua,
anak-anak MI ini salah satu sering ikut lomba drumming. Oh. Nah, jadi guru-guru yang untuk mengajarkan drumming ini saya diklatkan lah ya, Iya, namanya itu pelatihan lah. Pelatihan lah ya. Kamu boleh ikut pelatihan drumming di Oku atau di Palembang, ikut. Pak, nggak ada ongkos. Udah, saya ongkosin kamu. Alatnya ada? Alatnya ada. Saya ongkosin kamu. Nah, ya alhamdulillah itu yang jadi unggulan masyarakat ini. Jadi masyarakat ini, aku nak nyekolahkan anak aku ya. Supaya pacak ngaji juga. Ya, supaya pacak ngaji, pacak mukul apa? Tabu-tabu katanya. Oh, iya. Jimaknya kan. Nah, Iya, tabu-tabu jimaknya. Ya alhamdulillah itu jadi salah satu dua itu unggulan. Dan Yang mereka juga ketika tamat juga dapat ijazah dapat ijazah samaan juga. bersama sama kayak SD lain. Artinya mereka bisa menyambung mau kemana pun Ya bisa. kemanapun bisa. Artinya status ini tidak ya bisa dipakai lah. Ya kita terakreditasi B saat ini MI itu B. Nah artinya makanya saya pengen nanti artinya ke anak-anak ini kita kapan-kapan kalau ada dana gitu kita belajar studi banding ke sekolah Al-Azhar Batu Raja ini. Kita belajar Al-Azhar. Sebelum itu kita merekrut anak-anak dari yang tamatan Al-Azhar atau yang dari Gontor gitu. Jadi ada juga teman yang dari Gontor itu sekarang lagi sekolah di Al-Azhar. Nah kemarin sudah kita telepon via telepon, Pak, insya Allah setelah selesai saya kuliah Al-Azhar, saya ingin bergabung di Jamiatul Qur'an. Ya alhamdulillah. Anak kandung. Anak kandung. Oh. Pengen juga dia. Nah ingin bergabung mengabdi ke sini ya. Oke. Harapan terbesar Mang Zahari ini terhadap sebelum itu ini siswanya kebanyakan dari desa sini atau dari desa tetangga ada? Nah, saat ini siswa-siswinya itu semua di Desa Paramindhu. Saat ini ya? Saat ini. Makanya kita kemarin itu, saya bilang ke guru-gurunya, ya artinya gini, marketing kamu itu ke desa-desa lain. Satu, nilai jual kamu ke masyarakat harus tingkatkan nilai jualnya. Marketingnya juga. Jadi kalau anak itu hafalannya sudah lancar, kayak tadi kan sebelum acara dimulain, dites oleh Pak Mergito Ketua DPRD, siapa punya hafalan ini? Udah ada 10, saya udah punya 10 hafalan. Kasih 100.000 kan, saya udah punya 15 hafalan, kasih 200.000. Soal itu, jadi harapan terbesar Mang terhadap ini dan lembaga pendidikan ini? Harapan saya lembaga ini, Yayasan Jamiatul Qur'an Madrasah Ibtidaiyah ini ya kedepannya artinya lebih maju lagi. Sekarang kita sudah ada RA, sudah ada MI. Harapannya nanti saya punya mimpi TK, RA, MI, MTS, MAN ada di sini. Ada di sini. Tidak kemungkinan kita nanti merambah membuka perguruan tinggi. Amin, bisa jadi. Perguruan tinggi. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada nggak mungkin. Iya. Yang nggak mungkin itu ya kalau nggak berbuat. Kita gigit palak sendiri. Iya. Atau gigit kuping sendiri. Nah, anak-anak saya terserang bukan kuliah umum ya, ngasih motivasi anak-anak sekolah itu. Saya tanyain, kamu cita-cita kamu apa? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi tentara, saya jadi polisi. Nggak lucu. Wah lucu ya. Yang lucu itu saya mau jadi presiden Amerika. Itu lucu. Ya, kamu Indonesia mau jadi Amerika. Betul. Obama SD-nya di sini di Jakarta. Iya. Tapi presiden Amerika tidak ada nggak mungkin. Iya betul. Tidak ada nggak mungkin. Nah jadi hal di dunia ini nggak ada mungkin. Jadi kita bermimpi lah, bermimpi. Tapi mimpi itu kita yang Maha Kuasa, tawakal Maha Kuasa. Artinya supaya mimpi itu terlaksana. Jadi jangan terlalu meluk-meluk artinya kita nanti terjun bebas nanti gitu kan. Iya. Ya. Terakhir Bang, Anda itu Mang Zahari kan orang rantauan, orang asli sini tapi ngerantau. Anda melihat Mang Zahari melihat Oku dari luar situ seperti apa? Ya. Secara garis besar. Kalau dari pandangan beberapa tokoh-tokoh kita anak rantau yang ada di Jakarta, katanya Oku ini adalah salah satu kabupaten yang tertinggal. 10 kabupaten yang tertinggal. Tapi menurut saya enggak. Kenapa enggak? Tinggal SDM aja. Pemerintah daerah berani enggak membuat gebrakan untuk maju. Ya. Saya melihat daerah-daerah lain itu
dia tingkat pariwisatanya dimajukan segala macam. Tingkat pariwisatanya. Saya ke luar negeri, di Thailand. Thailand itu di Vietnam itu air begini jadi wisatawan, jadi wisata. Kita kayak Gua Putri itu yang bagus seperti itu, alami seperti itu, tidak dipolis secara nasional. Makanya sekarang ini saya menggerakkan kerjasama dengan, artinya saya itu bukan di bidang pendidikan aja, saya tersentuh dengan kabupaten ini, yang mana daerah adalah kabupaten tempat saya sekolah, tempat saya lahir di sini. Saya seorang anak rantau, artinya pengen daerah saya ini sebagai tempat kunjungan orang gitu loh. Referensi bagi orang mau ke sini. Iya, referensi jadi orang mau ke sini. Yang pengen mau Gua Putri, yang mana ingin museum seperti itu. Maka kemarin itu saya diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata, itu ada namanya sebenarnya itu Batu Putri. Batu Putri itu kita desain seperti itu di Indah, bikin kafe kecil, bikin spot itu, viralkan supaya orang datang semua ke sini. Ada cerita itu Batu Putri itu, karena sumpah sifat lidah di sana. Nah, sudah itu kita bikin arung jeram. Jangan ada arung jeram di puncak Bogor aja, arung jeram yang viral. Kita bikinkan juga Sungai Ogan ini, kita bikinkan arung jeram. Itu dari sektor wisata ya? Iya, sektor ya, wisata. Memang wisata juga sudah jadi perhatian juga anak-anak rantau kita di situ ya? Udah jadi perhatian. Maka kemarin itu begitu saya buka website untuk Jelajah Hukum, nanti saya share ke Mas Erwin untuk saya punya website Jelajah Hukum, langsung ada teman dari Jogja, gimana itu Gua Putri, ada gua harimau, memang ada sangkar harimau, ya coba kunjung ke sini dulu. Siap. Gitu. Jadi artinya saya terasa supaya Oku ini banyak dikunjungi. Gitu. Mungkin itulah juga menjadi motivasi Mang Zahari pulang untuk membenahi ini. Mungkin dari sektor sini dulu lah kali ya. Iya. Ya, mungkin cukup kita Mang. Mudah-mudahan kami doakan ini maju terus nih pendidikannya. Dan selamat kami ucapkan tadi acara sukses. Alhamdulillah. PJ Bupati datang, Ketua DPD datang, unsur Muspida datang. Muspika juga datang kan? Oke, kita akhiri nih perkesan dengan Mang Zahari. Lagi-lagi kita doakan semoga beliau ini dipanjangkan umur untuk dapat membenahi lembaga pendidikan ini dan memajukan desa sendiri. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.